Oke, welcome back Commander ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang pentingnya Survivor, guys. Nah, gue juga nanti selain membahas pentingnya Survivor, juga akan gue bahas tentang cara penempatan Survivor, kemudian juga untuk supaya cepat leveling Survivor ya, atau cepat mendapatkan Survivor Legendaries, kayak gitu-gitu ya. Juga nanti gue akan ngebongkar 30 tamu gue yang sudah lama antri sembako di depan tembok ini ya. Kalian lihat sendiri antriannya sepanjang ini, guys. Jadi kayak karena Survivor itu penting, kayaknya gue sudah mulai harus masukin survivornya ya. Karena ya kalau nggak dimasukin nanti kasihan, guys, mereka nanti dimakan zombie ya. Oke. Jadi langsung saja ya. Topik yang pertama kita bahas dulu di rumah sakit, guys. Jadi kalian lihat ya, kapasitas rumah sakitnya 1997, tingkat penyembuhan unit 62%. Tapi kalau untuk kapasitas rumah sakit kayaknya berdasarkan level saja, guys. Cuman untuk tingkat penyembuhan unitnya, nah untuk tingkat penyembuhan unit ini dipengaruhi banget oleh survivor, guys. Jadi kalau survivor yang kamu taruh atau kamu pasang atau kamu miliki cuman survivor putih kayak gini, itu penyembuhannya cuman 60%, guys. Nah, tapi kalau misalnya ya kamu pasang survivor legendaris, itu akan beda, guys. Nah, 60% itu maksudnya apa, Bang? 60% itu maksudnya ketika kamu bertempur gitu ya, entah nyerang atau diserang ya. Ketika trupsmu itu sebagian pasti mati, maka akan ada juga sebagian yang masuk rumah sakit, guys, selama kapasitasnya belum penuh ya, selama belum warna merah gitu ya rumah sakitmu, maka itu akan terusnya sebagian masuk rumah sakit. Nah, troops yang masuk rumah sakit itu nanti dengan 60% ini berarti cuma 30% yang mati, guys. Jadi 60% sekian itu akan kembali disembuhkan dan masuk ke lapangan pelatihan lagi. Nah, ini 60% karena survivornya cuman survivor kacang gitu loh. Kacang. Kalau survivornya legendaris gimana, Bang? Nah, kita cek aja langsung. Penugasan cepat aja biar cepat, guys. Nah, kalian lihat sendiri bedanya, guys ya. Jadi selain ningkatin power ya, survivor legendaris ini ningkatin presentase penyembuhan rumah sakit. Jadi sebelumnya 60 jadi 93%, guys. Jadi kalau dalam pertempuran begitu ya, yang mati itu di rumah sakit cuma 10%. Tapi yang mati pas pertempuran ya, ketika kapasitasnya penuh, ya itu ya mati aja gitu. Jadi yang bisa disembuhkan itu yang masuk rumah sakit saja, guys. Karena kapasitas rumah sakit ini kan terbatas ya. Kalau punya aku ini kapasitas total rumah sakit paling cuma sekitar 4.000-an, guys. Dari total trup sekitar 10.000-an lebih, dikit lah paling. Jadi seperti itu. Jadi kayak yang mati tetap akan mati, yang masuk rumah sakit nanti tetap akan ada juga yang mati. Tapi kalau punya survivor legendaris, nah nanti akan lebih banyak yang disembuhkan daripada yang mati. Itu kalau di rumah sakit. Kalau di barak gimana, Bang? Nah, oke, kita bahas ya. Jadi yes, kalau untuk di barak ya, sebenarnya ada teman juga yang bilang gini, Bang, taruh survivor legendaris itu di barak level tertinggi, itu ngaruh, Bang, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dikalkulasi ya jatuhnya itu sebenarnya sama, guys. Tapi ya kamu bolehlah taruh survivor legendarismu di barak level tertinggimu. Karena kenapa? Kalau sultan biasanya itu level baraknya sama, guys. Karena mereka kan sukanya buat PvP ya, otomatis barak itu sangat penting untuk bikin troops. Jadi baraknya di level up, di upin setara gitu. Beda kalau player gratisan ya, kayak aku gini, barakku levelnya beda-beda, guys. Ada yang level 25, terus ada yang level berapa ini, 15, 21. Jadi kayak habis yang di level bawah dibikin, dilatih kan cepat, terus di up lagi di barak yang lebih tinggi, di up lagi di barak lebih tinggi, terus gitu terus, guys. Jadi kalau aku bikin trupsnya gitu jadi lama. Tapi kalau yang sultan yang baraknya itu sudah setara semua, level 25 semua misalnya ya, bikin trup langsung level 8 semua, tes tanggal kayak gitu, guys.
beda guys ya, Sultan sama player gratisan. Tapi kalian yang player gratisan nggak perlu minder ya, karena di channel ini tuh gue selalu bikin kita itu tetap bisa have fun gitu loh. Kita nggak perlu terlalu kayak ngejar event. Yang penting kita have fun. Oke guys, lanjut ya. Nah, jadi ketika kita pasang Survivor Legendaris guys ya, yang jumlah pelatihan cuma 590, kita penugasan cepat aja. Nah, sekarang semuanya full Survivor Legendaris, jumlah pelatihan jadi 600 guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu pengen bikin troops legendaris, itu terserah kamu ya. Tapi menurutku kalau untuk barak ya, kayaknya kamu taruh Survivor Legendaris di barak level tertinggi itu lebih bagus. Kenapa bang? Karena ya ada yang nyaranin, pertama itu ya, ada yang nyaranin gitu. Terus kedua, aku kan player gratisan nih, jadi aku pasti sangat mengandalkan barak paling tinggi untuk bikin troops gitu loh, yang kayak kerja terus menerus itu gitu loh. Jadi kayak harusnya untuk membuat troops level tertinggi dimaksimalin gitu alasannya guys. Oke ya, tapi yang paling ngaruh sebenarnya itu guys. Dan untuk penempatannya itu juga ya. Jadi kalau di rumah sakit itu terserah kamu naruhnya. Kalau di barak itu di level tertinggi aja. Meskipun sebenarnya nanti kalau benar-benar dikalkulasi ya, sebenarnya juga sama aja guys. But tetapi kalau buat player gratisan sih mungkin ditaruh yang level tinggi itu gak sedikit ngaruhnya sedikit sebenarnya. Karena aku juga pernah ngalkulasi juga sih, bikin truk dari level 4 yang jumlahnya banyak, nanti ditingkatin gitu, tetap aja bisa gitu guys, tetap bisa. Apalagi kalau pas posisi habis hari Jumat Sabtu itu ya, kan biasanya kita perang Kapitol ya, terus truk kita habis kan ya. Jadi kita kalau taruh Survivor Legendaris di barak level terendah, nanti kita bisa bikin troops-nya langsung lebih banyak gitu. Dan troops yang banyak itu meskipun level 1 misalnya ya, itu bisa buat kita nyerang zombie guys. Karena terkadang kita kan hari-hari Senin kayak gitu kan belum punya banyak troops kan, kalau habis terbang gitu kan, habis troops gitu kan, biar bisa nyerang zombie aja itu kayak pakai troop level 1 bisa guys. Oke, jadi itu pentingnya Survivor ya. Di tempat lain misalnya di aliansi gini ya. Nah, pusat bantuan aliansi. Nah, di sini tuh masih level 23 tapi bantuan diterimanya itu 24. Kok bisa gitu, Bang? Karena gini, guys. Nah, jadi setiap Survivor itu ada efeknya, kayak bantuan diterima plus 3 kayak gini, guys. Nah, kalau yang biasa-biasa itu plus 1, yang epic plus 2 kayak gitu, guys. Jadi itulah pentingnya Survivor. Makanya juga aku bilang bahwa kalau kamu top up juga ya, kamu pengen cepat dapat Survivor gitu ya, itu adalah worth it guys. Itu termasuk top up yang worth it daripada kamu top up percepatan. Kata orang-orang seperti itu ya, tapi sebenarnya menurutku sih top up percepatan kalau dapat poin VIP banyak juga worth it sih. Tapi yang jelas kalau yang paling worth it ya itu tadi guys, bangunan tech center kedua ya, yang mana aku juga belum bangun, namanya player gratisan ya guys ya. Tech center kedua, terus kemudian itu guys, apa tadi, Survivor. Nah, terus ada juga sempet sih aku mendapat pertanyaan, Bang, kalau top up hero biar cepat nambah bintangnya di mana? Nah, sebenarnya tuh kalian lihat di mall tuh ada guys, biasanya tuh yang paling bawah kayaknya, paket koin ekonomi, paket makanan besi. Nah, di sini tuh kalian bisa ngecek ya guys ya. Di sini kalian bisa ngecek sendiri untuk paketnya. Nah, jadi di sini guys, di promo mingguan. Di promo mingguan ini kalian itu bisa menemukan level bintang ya. Jadi buat yang pengen nge-up bintang hero-nya ada di promo mingguan. Itu lumayan membantu guys.
Kemudian balik lagi ke topik kita ke Survivor ya. Kalau pengen top up Survivor gimana bang? Nah, paket rekrutmen Survivor juga ada di paling bawah di toko paket guys. Jadi memang nambah tiket aja sebenarnya. Jadi memang untuk mendapatkan Survivor itu harus rekrut elite ya. Dan ini tuh nambah tiket juga untuk paket rekrutmen Survivor, nambah poin VIP juga. Nah, jadi itu untuk top up-nya guys. Mungkin kalian bisa cari sendiri nanti, karena eventnya itu setiap hari berbeda ya. Eventnya itu setiap hari berbeda, terus kayak day berapa gitu, nanti ada event muncul lagi, baru lagi. Jadi harus kayak rajin-rajin ngecek juga. Biasanya para sultan gitu guys, rajin-rajin ngecek di tokonya. Oke gitu guys ya, jadi pentingnya Survivor dan betapa worth it-nya. Dan kalau kamu pengen beli top up-nya ya, sudah tadi ya di sekitaran mall pokoknya. Oke, kali ini kita akan membuka Survivor Go guys. Ini tamu-tamu di depan tembok ini, waktunya kita buka satu-satu. Nanti bakalan dapat legendaris apa enggak ya. Jadi kita langsung saja guys, kita percepat aja. Kayak gini ya. Dapat Javier pembangun. Nah, pembangun itu lumayan penting guys. Rebecca mekanik, Marcus pelayan, Tyler petani. Aduh, dapat Tyler epic ya, tapi sayangnya cuma petani guys. Pelayan Marcus, pelayan ini kayaknya untuk di ini ya, di haki ya, iya nggak sih? Rebecca penjaga lumbung, Catherine lumbung lagi, Catherine lagi gudang, Emily perawat, Daniel perawat, Elina instruktur, David lumbung, Harry ilmuwan, Harry instruktur. Ini yang paling bagus kayaknya nih. Harry instruktur ini buat di lapangan pelatihan kalau nggak salah. Tyler petani, udah dapat 2 ya petani, 3 ini sama Jack. Joey petani, astaga dapat legendary 1 guys, tapi cuman petani. Bayangkan ya, game ini tuh sepelit itu. Tadi berapa Survivor yang aku rekrut ya, dari 30 antrian yang ada di depan tembok tadi ya. But it's okay ya, makanya kayak aku tuh kayak nggak terlalu ngejar ya, gamenya itu pelit guys. Jadi kayak yang penting kita have fun aja, biar kalau pas gabut ada kegiatan ya enggak. John instruktur, penambang emas, mekanik lagi, Jack pemburu itu penempatannya di truk ya, mekanik, perawat. Oke, jadi antriannya sudah habis guys. Setelah ini tuh yang ada cuman kayak gini-gini, tidak terkumpul. Oke, ternyata seperti itu ya guys ya. Bener-bener kayak gimana ya, nggak terlalu worth it nggak sih? Tapi itu semua kan gratisan ya guys ya, itu semua dari Doomwalker. Terus cara dapetin banyak tamu itu dari mana aja bang? Siapa tahu ada yang tanya gitu kan ya. Itu aku dapetnya yang jelas dari Doomwalker harian, itu yang jelas dapat 1. Terus hari Minggu itu biasanya ada item hari kiamat yang Doomwalker juga, dapatnya lumayan banyak juga. Tadi aku ngumpul beberapa minggu, jadi dari situ guys ya. Oke, jadi dari situ ada banyak sekali notifikasi yang masuk ketika aku record video ini. Aku nggak tahu, mudah-mudahan nanti nggak ada noise, mudah-mudahan saja. Kita pakai legendarisnya 2, yang kepakai cuman di petaninya doang guys. Lihat guys, mak penjaga gudang ini ya. Ya ampun, bayangkan ya, dari sebanyak itu tadi yang kepakai cuman penjahit petani guys. Terus yang lainnya kemana bang? Apakah real nggak berguna? Sebenarnya lumayan berguna sih guys, tapi ya di sini gunanya di apa ini namanya, nah di epic, jadi untuk meningkatkan level-levelnya aja. Jadi ketika levelnya ditingkatkan, nanti kayak meningkatkan output makanan, tapi persentasenya kecil banget sih. Apalagi ini kan cuman Survivor epic ya, bukan legendaris. Kenapa bang di gamenya kok yang legendaris itu selalu lebih tinggi
kualitasnya daripada Epic ya, kayak gitu guys, supaya kita orang-orang itu pada beli guys. Kayak Bang W itu beli Survivor Legendary Stylernya itu yang buat di haki itu kayak banyak banget loh. Sebelum aku akhiri kontennya, ada harta karun ya, kita gali dulu ya guys ya. Kita rebutan dulu, mudah-mudahan kita dapat gitu loh. Masa tadi kemarin ada yang ngasih tahu kalau HP-nya suruh taruh kulkas ya. Ya ampun. Yang bener aja gitu loh. Ini kayaknya nggak sempet ya, nggak sempet gali guys. Jadi kayaknya aku cuman bisa karena ini nggak sempet gali, otomatis aku cuman bisa modal rebutan nanti, mudah-mudahan lah. Bayangkan ya, perjalanan aja 3 menit, sedangkan untuk begonya itu 1 menit. Berarti aku sudah nggak dapat hadiah penggalian guys. Hadiahnya berarti apa aja bang? Ya hadiahnya cuma bakal dapat dari rebutan guys. Gimana kalian tebak guys, apakah akan dapat atau tidak? Mungkin sekitar 70% nya nggak dapat sih, tapi nggak apa-apa, nambah durasi. Juga untuk komandir semuanya ya, kritik dan masukan kalian sangat aku tunggu, sangat aku nantikan. Bang kontennya gini gitu. Tapi kebanyakan sih setiap aku ngikutin, kalau untuk konten panjang ya, setiap request yang aku bahas itu viewernya jatuh men. Setiap request yang aku bahas di video panjang itu viewernya malah jatuh. Setiap ini ya, mungkin kalau ada request video panjang mungkin akan aku bahas di shortnya aja ya guys ya, mungkin kayak gitu sih. Karena kalau viewernya jatuh itu juga semangat pasti berkurang ya. Jadi aku harus menyemangati diri lagi, ngumpulin power lagi, ngumpulin semangat lagi untuk rekaman lagi, untuk bisa membuat sebuah konten untuk menjaga konsistensi. Karena apa? Iya, kita bukan anak pejabat guys. Karena apa? Ya kita orang kecil, bukan orang kaya ya guys ya. Buat kamu yang hidupnya sudah lumayan beruntung, wajib bersyukur banget. Terima kasih untuk dukungan juga. Kita pencet-pencet, ternyata seperti dugaan ya, Anda terlambat. Oke, komandir seperti itu deritanya HP kentang dan juga orang kecil. Jadi buat kalian yang hidupnya baik-baik saja, jangan lupa bersyukur. Oke komandir, see you di next video guys.